Iki wani kalau Jambu Stami lho ketemu kita misalnya pasti salah satu anak kena ngoten. Jambu Stami. Iya. Ketemu karo jenengan. Upamane ketemu oleh kula lho salah satu anak kena. Tapi kula wani jaminan bape kula wis menguasai di bidang kesehatan kula 89 kula jarang turu. Sekali ngomong sekali ya ngoten, tapi ngoten. Jadi kabeh kang ahli pengobatan mun pinten wong kumpul Pak kula. Ana wong 5 kang wis gabungan Pak, ana wong 5. Wis meninggal kabeh. Misale bapake kalau lunga ngobati bapake bohong sithik wae ora oleh. Ya engko sakit. Kali kula lho mbongi upamae lho. Audio Jungle. Saat kami ditemani bersama dengan Ustadz Diol mengitari Gunung Jati untuk menemukan situs Gunung Semar, kami bertemu dengan salah satu warga di situ dan menunjuknya. Kemudian kami pun diantarnya ke tempat tujuan kami. Beliau mengatakan bahwa dirinya adalah orang Demak. Jenengan kok ngomongnya wong wetan, Pak? Asli Demak kok. Oh, nggih Demak. Tahun 2002. Oh. Dan dia pernah menikah dengan orang Bedulan yang kemudian cerai dan menetap di Gunung Jati. Dia mengatakan bahwa dia adalah ahli pengobatan. Ahli pengobatannya sudah tidak diragukan lagi, ucap beliau. Dan kami pun diantar ke situs Gunung Semar dan ditunjukkan letaknya. Al-Kisah, Sunan Gunung Jati atau yang bernama Sari Bidayatullah yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran, anak dari Nyimas Rara Santang atau Sari Pamudaim, dan merupakan keponakan dari Pangeran Cakrabuana yang bergelar Mbah Kuwu Cirebon. Suatu ketika, Sunan Gunung Jati pada tengah malam mau beranjak sholat tahajud. Namun hatinya gelisah seperti tidak ingin sholat di tempat biasanya. Maka beranjaklah Sunan Gunung Jati sholat tahajud di atas perahu di laut. Malam itu sholat tahajud terasa begitu khusyuk, namun saat usai sholat dan wirid, ternyata Sunan Gunung Jati tersadar bahwa ia tak lagi berada di Laut Jawa. Bukit Gunung Jati sudah tidak tampak lagi dan akhirnya tersadar bahwa perahunya terombang-ambing semalaman hingga ke dataran Cina atau Laut Cina. Sunan Gunung Jati tidak langsung kembali ke Cirebon dengan perahunya, tetapi membuka usaha pengobatan di dataran Cina tersebut sambil berdakwah. Pada suatu ketika, nama Sunan Gunung Jati tenar di negeri Cina karena kehebatan pengobatannya, hingga akhirnya terdengar ke telinga Kaisar Cheng Ho, penguasa Cina saat itu. Kaisar Cheng Ho pun mencoba menguji kehebatan tabib Sunan Gunung Jati. Maka Kaisar menghadirkan 2 putrinya, 1 putri sudah punya suami dan satunya Ong Tin yang masih perawan. Dengan pura-pura hamil dan memasukkan bokor kuningan sejenis baskom terbuat dari kuningan dengan ditutupi kain di atas perutnya. Tatkala Sunan Gunung Jati sudah berada di dalam kerajaan yang dihadiri oleh para pembesar Kaisar Cheng Ho, kemudian Kaisar pun bertanya, "Hai Habib, di antara 2 putri saya, manakah yang sedang hamil?" Lantas Sunan Gunung Jati pun menunjuk putri Ong Tin, dialah yang sedang hamil. Semua pembesar Kaisar pun dalam ruangan itu tertawa terbahak-bahak, karena dengan mudahnya Sunan Gunung Jati ditipu oleh Kaisar Cheng Ho. Karena dianggap sudah menghina putri Ong Tin, maka Sunan Gunung Jati pun kembali ke tanah Jawa. Namun, siapa sangka ucapan dari Sunan Gunung Jati menjadi doa yang mustajab. Putri Ong Tin hamil saat Sunan Gunung Jati pergi ke tanah Jawa dan bokor kuningan hilang dari perutnya. Maka Putri Ong Tin pun meminta kepada ayahandanya agar pergi ke tanah Jawa untuk menikah dengan Sunan Gunung Jati. Mendengar permintaan putrinya itu, Putri Ong Tin pun pergi ke tanah Jawa dengan ratusan pengawal dan membawa segala perhiasan untuk dipersembahkan kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun merasa bahwa Putri Ong Tin dari Cina itu akan datang ke tanah Jawa. Hati Sunan Gunung Jati berdebar-debar
maka Sunan Gunung Jati naik ke situs Gunung Semar. Dilihatnya dari kejauhan seperti samar-samar perahu berbendera Cina mendekati ke arah di Gunung Jati. Di kejauhan juga Putri Ong Tin melihat samar-samar wajah Sunan Gunung Jati. Hingga bertemulah mereka berdua di situs Gunung Semar. Saat itu juga Putri Ong Tin masuk Islam dan mandi di sumur Tegang Ati. Dinamakan Gunung Semar karena Sunan Gunung Jati melihat kedatangan perahu rombongan Putri Ong Tin terlihat samar-samar.